Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, besar dan pemurah. Kasih setiamu menemani kami dalam istirahat kami tadi malam, dan kami bangun pagi ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, segar, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak memulai pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Binadiri ke-720, Jumat 29 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Amos 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dan saya memberi judul renungan ini, disiapkan untuk rencana indahnya. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 1. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum. Bacaan kita tegas mengatakan bahwa pelaku penindasan bukanlah kaum pria. Ternyata kaum perempuanlah yang menjadi lembu liar penuh kekerasan, penindasan, dan hawa nafsu. Mereka mendorong para suami melakukan korupsi dan penindasan. Mereka memiliki motivasi yang bengkok dalam beribadah. Mereka melakukan upacara ibadah secara teratur dan tertib dengan persembahan yang melimpah ruah untuk merayu Allah, agar Allah melupakan kejahatan mereka. Mereka kelihatan begitu saleh, tetapi sebenarnya mereka adalah penindas kaum lemah. Keagamaan dan kerohanian berjalan serasi dengan penindasan kaum miskin dan lemah. Padahal sesuai dengan rencana indah Allah atas mereka, suami dan anak-anak mereka, bahkan atas kita semua. Allah ingin kita semua terhisap ke dalam keluarga Allah yang menjauhi kekerasan, penindasan, dan hawa nafsu. Seperti syair lagu rohani ini, saya nyanyikan buat saudara-saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Supaya kita hidup dalam rencana indah Tuhan dan terhindar dari penghukuman Tuhan, milikilah motivasi hidup
yang baik dan benar. Saudara-saudara terkasih, Alkisah seorang bangsawan meninggal dunia secara mendadak. Kepala pelayan sekaligus pelayan pribadi bangsawan tersebut bergegas tergopoh-gopoh memberitahu pembantu-pembantu lainnya bahwa majikan mereka telah tiada. Dengan gugup dan nada khawatir, kepala pelayan itu bertanya ke pembantu-pembantu lainnya, "Kemana almarhum pergi ya?" Segera para pembantu lainnya menjawab, "Mengapa? Tentu saja almarhum pergi ke surga." "Tidak mungkin," kepala pelayan itu menukas. "Saya yakin almarhum tidak pergi ke surga." Karena terkejut mendengar pernyataan itu, para pembantu lainnya bertanya, bagaimana kepala pelayan itu bisa tahu dengan pasti bahwa majikan mereka tidak pergi ke surga? Jawab kepala pelayan yang merangkap pelayan pribadi atau asisten pribadi almarhum, "Perjalanan ke surga sangat jauh, dan majikan kita tidak pernah melakukan perjalanan panjang yang tentangnya almarhum tidak pernah bercerita atau melakukan persiapan sebelumnya." Jawab kepala pelayan itu, "Saya tak pernah mendengar almarhum mengatakan sesuatu tentang perjalanan ini atau menyiapkan diri untuk itu." Lanjut kepala pelayan itu. Itu jawabannya. Saudara-saudara terkasih, adalah hal yang tidak benar bila kita berpikir bahwa diri kita akan masuk surga, tetapi tidak pernah membicarakan tentang hal itu ataupun membaca firman Tuhan. Enggak benar. Akankah kita semua pergi ke surga apabila kita jarang berpikir dan berbicara tentang surga? Tidak, bukan? Bagaimanapun juga, entah kapan kita akan bertemu dengan Tuhan. Sudah siapkah kita? Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan pagi ini. Surga adalah tempat yang disiapkan bagi mereka yang siap. Saya ulangi. Surga adalah tempat yang disiapkan bagi mereka yang siap. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau mengingatkan kami bahwa surga dipersiapkan bagi kami yang siap. Kami hendak melalui hari ini dalam tugas, tanggung jawab, dan rencana kami. Tuhan beserta kami, tuntun langkah kami sampai malam hari di istirahat kami. Dengar dan saute doa kami, karuniakan lebih dari apa yang terucap dari mulut bibir kami yang berdosa. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.